Pernah terpikir nggak sih, listrik padam, bensin makin mahal setiap tahunnya. Nah, halo semuanya, welcome back to podcast Grow Energy. Sekarang kita sedang bersama Rizky. Dia kayak gini-gini berprofesi dan berpengalaman tentang energi-energi. Nah, halo Kak, apakah bisa perkenalan dulu Kak? Halo guys, nama aku Rizky Yang, bisa dipanggil Rizky. Usia aku 35 tahun. Saya seneng banget nih bisa diajak sama brother energi ke dalam podcast ini. Nah, profesi saya itu sebagai konsultan energi dan keuangan. Nah, Kak Rizky, apa itu pernah nggak sih merasakan bahwa harga BBM ini bisa naik turun jangan asal berubah-ubah? Pernah dong. Sebenarnya nggak cuma kita tuh sih, pasti semua orang juga pasti pernah mengalami tentang masalah ini. Kak Rizky ini bisa tolong menjelaskan kenapa harga BBM itu bisa mood swing, jadi bisa naik turun. Jadi begini nih, karena aku dapat satu berita dari Kak Zinaidi yang merupakan Executive Refiner Institute. Dia itu bilang kalau kebutuhan Indonesia untuk menggunakan barrel per harinya itu hanyalah 300.000 barrel per hari. Tapi sering Indonesia berkembang, maka penggunaan barrel itu bisa sampai 1,5 juta barrel per harinya. Nah, tapi kemampuan Indonesia untuk memproduksi barrel pada bulan Februari tahun 2025 itu hanya mencapai 576.000 barrel per harinya. Jadi sama-sama sekali nggak imbang. Nah, habis itu pas di bulan Maret malah turun bro, jadi 570.000. Wah gitu. Nah, jadi karena cuma selang 9 saja, itu produksi bisa sampai berkurang 6.000 ya? Iya, dan ini betul-betul menghambat sekali aktivitas dalam masyarakat. Tingkat produktivitasnya bisa terbatas. Terus itu yang pertama, karena kalau misalnya tingkat produktivitasnya terbatas berarti produksinya pasti akan menurun. Produktivitasnya naik, produksinya nurun. Nah, habis itu terus kalau itu semua terjadi, maka tekanan terhadap sumber daya alam pasti akan meningkat. Apa tanggapan pemerintah yang pembuatan BBM-nya lebih sedikit daripada konsumsinya? Nah, tanggapannya salah satunya adalah mengadakan kegiatan impor BBM dengan luar negeri. Karena Indonesia hampir menggunakan 1,2 juta barrel sampai 1,5 juta barrel penggunaannya per harinya, maka kan pemerintah cuma bisa 600.000 kan tadi aku bilang 600.000 barrel per harinya, sedangkan masyarakat mintanya lebih banyak sampai 1,2 juta 1,5 juta. Nah, kita mau nggak mau harus harus meminta negara lain atau impor dengan negara lain untuk melakukan yaitu kita jual beli supaya bisa mengisi produksi Indonesia juga bisa membantu gitu loh, kan tadi nggak imbang dibantu dengan impor seperti itu. Oh, berarti kita ini bergantung pada negara lain, Mas? Iya, itu salah satu rencananya. Itu merupakan tanggapan kedua yang disebut dengan cadangan penyangga nasional. Oh, itu yang cadangan 30 hari itu ya? Iya, itu bisa digunakan kalau misalnya ada bencana alam seperti listrik mati akibat bencana alam, gempa bumi, tsunami. Nah, jadi itu bisa sangat berguna. Itu merupakan cadangan darurat. Gitu, Bi. Oh, gitu ya. Kak Rizky pernah tahu gak yang namanya B40 atau biofuel 40%? Nah, tahu itu merupakan cara untuk ngurangin penggunaan BBM dan mencampurkannya dengan energi solar yang disebut biodiesel dengan minyak sawit sebagai 40%. Nah, program ini sudah diberlakukan sejak 1 Januari tahun 2025 yang lalu, Ngap. Nah, meskipun kita menggunakan cara B40, apakah itu masih bisa menjadi solusi bagi kelangkaan BBM? Bisa, karena dengan ini Indonesia bisa menanggulangi kekurangan dan kelangkaan solar energi. Terus dan juga bisa mengatasi ketergantungan Indonesia dengan luar negeri dalam masalah impor. Kan selama ini Indonesia bergantung terus kan dengan impor kayak free. Nah, terus juga ini bisa menyebabkan devisa negara yang menjadi lebih hemat karena menggunakan energi yang ramah lingkungan dan juga bisa memberikan penahanan terhadap barang bahan bakar. Nah, itu kan pasti ada tantangannya ya.
Nah, apakah menurut Kak Rizky tantangan tersebut itu apa? Tantangannya ya mungkin seperti pembiayaan subsidinya yang terlalu besar, biayanya terlalu besar, terus sama juga kalau misalnya ada kendala teknis sama kendala logistik, sama juga itu juga bergantung terhadap dampak lingkungannya sih bro, seperti itu. Wah, keren ya, Fix. Oke, diskusi untuk hari ini kita berakhir saja di sini. Terima kasih Kak Rizky sudah datang dan menjelaskan. Nah, nggak apa-apa, terima kasih ya kamu sudah mendengarkan aku sampai terakhir ini. Bahkan lebih setia dengerin daripada mantanku pas aku curhat. Iya, tapi santai kok. Kamu gak akan aku PHP-in. Kamu akan selalu kuingat karena kamu adalah salah satu pendengar setiaku yang dengerin semua masalahku. Thank you ya, brother. Thank you Kak Rizky. Oke, sebelum videonya selesai, aku punya satu teka-teki nih. Kalian tahu nggak apa yang lebih boros dari energi rumah? Nggak tahu ya, nggak tahu kan? Jawabannya adalah mesin bensin. Karena 20-30% yang digunakan itu untuk jalan, yang sisanya itu hangus karena panas. Oke, gitu saja untuk hari ini. Terima kasih telah mendengarkan.